Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Isra ayat 23. Di sini kita akan secara khusus membahas tentang apa itu an-nabr dalam ilmu tajwid dan bagaimana cara membacanya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di dalam ayat ini ada beberapa contoh dari an-nabr. Sebelum kita membahas tentang an-nabr atau an-nabru, kita akan membahas tajwid atau hukum tajwid yang ada di ayat ini. Baiklah, kita mulai dari depan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa. Ta'budu illa ini ada amat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh dibaca satu atau dua alif. Munfasil artinya terpisah. Ini adalah alasan dari mad jaiz munfasil. Kenapa dibaca mad jaiz? Karena terpisah atau lain kata. Demikian juga yang ini illa iya. Ini adalah mad jaiz munfasil juga. Artinya kita boleh membaca satu atau dua alif. Wabil walidaini ihsana. Kemudian kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf qaf lam yang artinya al-waqfu aula. Waqaf itu lebih utama. Kemudian kita berhenti di sini sebagai mad iwad. Iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Yaitu tanwin. Tanwin ini diganti menjadi mad sehingga panjangnya satu alif. Ihsana, panjangkan satu alif ketika dia itu waqaf. Mad iwad itu terjadi khusus ketika waqaf atau fathaten ketika waqaf, maka dia dibaca mad iwad. Iwad artinya ganti. Imma yablughanna, di sini ada tasydid mim, demikian juga ada tasydid nun. Tasydid disebut juga syiddah, dan mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid kita sebut dengan gunnah musyaddada. Gunnah itu artinya berdengung, musyaddada artinya karena bertasydid. Didengungkan itu artinya dipanjangkan ketika membaca mim. Imma, jadi kita tahan tidak langsung imma, tapi kita tahan dahulu. Imma yablughan, jadi kita tahan ketika membaca tasydid nun dan tasydid mim. Itulah gunnah musyaddada. Kemudian di sini ada ba yang sukun. Dia itu adalah qalqalah sughra, karena ada di tengah kata maka dia disebut sughra. Sughra artinya kecil. Kita pantulkan yablughanna indakal nun matis atau nun sukun bertemu dengan dal, ini kita baca ikhfa. Ternyata ikhfa itu juga berdengung, artinya kita panjangkan untuk menyempurnakan ikhfanya, menyempurnakan ikhfa atau samarnya. Jadi nun bertemu dal ini dibaca samar. Maksudnya dibaca samar adalah ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca dal. Jadi dipanjangkan membacanya.
Nah, kemudian di sini ada al bertemu dengan kaf, kita sebut dengan al-qamariyah, atau lengkapnya itu adalah izhar qamariyah. Izhar artinya jelas, sukun lamnya ini kita baca dengan jelas karena dia bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu artinya huruf bulan yang jumlahnya itu 14 di dalam Al-Qur'an. Nah, huruf 14 ini termaktub atau terkumpul di dalam lafadz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi ada hamzah, ada ba, ada ghain. Hajjaka ha jim kaf, ada kaf ya, berarti di sini juga ada kaf. Wa khaf aqimah wawu kha fa aqimah ain qaf ya mim ha ya. Itu adalah huruf-huruf qamariyah atau huruf-huruf bulan. Nah, kemudian di sini juga ada mad jaiz munfasil ahaduhuma. Ini adalah mad jaiz munfasil. Karena apa? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Maksudnya lain kata itu adalah ahaduhuma tersendiri au tersendiri. Ini disebut mad jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Fala taqul lahum, ada lam bertemu dengan lam, maka kita sebut dengan idgham mutamatsilain karena hurufnya sama persis, maka ini ada tasydid lam, disukun ke lam. Setelah disukun ditasydid di sini ya, karena lamnya sama maka dia itu idgham. Idgham artinya masuk ke huruf berikutnya. Mutamatsilan artinya dia itu sama persis. Disebut juga idgham misli atau idgham mislain, itu sama saja. Lahuma uf ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian ada tanwin bertemu dengan waw. Ufiu kita panjangkan ya, karena dia itu idgham bi gunnah, masuk ke huruf waw tanwinnya ini. Ufiu, ketika fiu itu kita panjangkan, itulah yang disebut dengan bi gunnah. Ufiu. Nanti kalau sudah bisa seperti itu lancar, maka kita tingkatkan. Kalau idgham bi gunnah itu berdengung lewat hidung. Itu kalau tingkatan lanjutan. Kalau seperti ini kita ya cukup membaca panjang saja, itu sudah bagus. Wala tanharhuma, nun mati bertemu dengan ha, ini adalah izhar halqi. Karena ha ini hurufnya itu di halqi. Halqi artinya tenggorokan. Makhraj atau tempat keluarnya itu ada di tenggorokan. Berapa jumlah huruf yang ada di tenggorokan? Itu ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6. Nah, kemudian ro yang disukun yang sebelumnya fathah ini kita baca tebal. Tanharu, haru, begitu cara membacanya. Bukan tanhar, itu ditipiskan, tapi ini adalah ditebalkan yang kita sebut dengan tafkhim atau mufakham. Maka ro ini dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Wa qul lahuma, lam bertemu lam seperti yang tadi, ini adalah idgham mutamatsilain. Kemudian qaulan karima. Nah, ada huruf ikhfa yang condong ke eng, yaitu huruf kaf dan qaf ya, karena memang demikian. Jadi disamarkan membacanya. Qaulan karima, kita dengungkan. Kemudian belakangnya ini seperti yang tadi ini ihsana sama saja, yaitu disebut dengan mad iwad. Iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Yaitu tanwin atau fathatain, tanwin fathah diganti menjadi mad. Karena sudah diganti maka berubah menjadi fathah biasa, bukan kariman tapi karima. Nah, itulah penjelasan tajwid. Sekarang kita langsung ke an-nabr ya. Apa itu an-nabr? Kok tidak umum kata-kata ini ya? Ya, memang an-nabr itu adalah untuk yang tingkat lanjut. Kalau sudah kita itu fasih di dalam baca Al-Quran, kita tingkatkan dengan cara an-nabr ini. An-nabr itu adalah, kalau dari segi bahasa itu artinya dorongan. Maksudnya adalah kita menekan huruf dengan meninggikan suara sedikit. Huruf-huruf apakah itu yang kita baca an-nabr?
ada beberapa situasi atau kondisi kita membaca an-nabr tersebut ya. Yang pertama, apabila kita mewakafkan suatu kata dan kata tersebut di akhir katanya itu adalah tasydid. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil contoh di ayat ini, ada kata-kata uf. Uf ini kalau kita wakafkan, lahuma uf. Uf ini kita wakafkan, maka kita itu mentasydidkan fa tersebut. Jadi huruf yang bertasydid ketika wakaf dan dia itu bukan gunnah, bukan qalqalah, maka dia cara membacanya yaitu nabr atau an-nabr. Jadi membacanya itu apa? Ditekan sambil meninggikan suara kita sedikit. Contohnya seperti ini. Lahuma uf. Dan ninggikan sedikit itu disebut an-nabr. Jadi itu situasi yang pertama, kondisi yang pertama. Ada beberapa macam. Itu yang pertama, yaitu huruf yang bertasydid ketika diwakafkan, maka membacanya ditinggikan sedikit. Nah, ditekan ditinggikan sedikit, itu namanya an-nabr. Fala taqul lahuma uf. Jadi kita tinggikan seperti itu. Atau situasi yang lain, kondisi yang lain, yaitu apabila ada tasydid ya, bukan wakaf ini ya. Tasydid ya, baik itu wasl atau wakaf ya. Kalau ada tasydid ya yang sebelumnya ada kasroh, contohnya di ayat ini ya, iyyahu. Jadi ketika kita itu kita tinggikan sedikit, bukan iyyahu tapi iyyahu, illa iyyahu. Jadi seperti itu kan. Jadi ditekan ditinggikan sedikit suaranya, itu disebut an-nabr ya. Contoh kalau kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa jadi i-nya itu karena dia itu huruf yang bertasydid, maka kita baca dengan menekan sambil ditinggikan sedikit. Ini contoh. Atau situasi yang kedua, kalau ada tasydid ya sebelumnya kasroh, atau tasydid wawu sebelumnya itu dhammah, atau sebelumnya itu fathah, maka wawu tersebut itu ditinggikan sedikit. Itu sama. Itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga bisa kita lihat di ayat ini ya. Contoh ayat ini yaitu apabila ada hamzah sukun ketika wakaf, terutama di mad wajib muttasil. Kita tahu fis sama ini adalah mad wajib muttasil yang kita panjangkan sampai 2,5 sampai 3 harokat, kalau 3 alif maksudnya kalau wakaf. Maka ketika kita membaca sukun hamzah, kita sempurnakan membacanya dengan menggunakan cara an-nabr. An-nabr artinya menekan huruf hamzah tersebut sambil ditinggikan sedikit. Wala fis sama. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya supaya sempurna kita membacanya. Kalau tasydid yang tadi itu tujuannya apa? Supaya tasydidnya itu sempurna, supaya tidak hilang bahwa huruf yang terakhir tersebut adalah bertasydid, supaya tidak hilang kalau hamzah ini dia itu sukun hamzah. Biasanya orang-orang membaca itu kan lemah, fis sama, seperti tidak ada hamzahnya. Cara menyempurnakan itu dengan an-nabr ini. Wala fis sama. Jadi itu situasi yang ketiga, itu an-nabr ya. Jadi yang pertama apabila huruf yang bertasydid ketika diwakafkan selain nun, karena nun itu hurufnya itu gunnah, jadi tidak perlu ditinggikan, dia itu sudah gunnah, sudah menunjukkan dia tasydid. Atau huruf qalqalah tidak perlu ditinggikan, dia itu sudah menunjukkan qalqalah. Kemudian ada tasydid ya yang sebelumnya kasroh, dan ini hamzah sukun ketika wakaf, terutama yang di mad
wajib muttasil kita panjangkan, kemudian kita sukun, ini kita tinggikan. Itu beberapa penjelasan tentang an-nabr, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.